Halo semua, kembali lagi ya bersama kami yang tentunya beranggotakan Ivana Yosepin, Niken Fiskastinja, dan Reza Yeni Triana. Nah, video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling agama. Yuk langsung aja kita saksikan videonya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil berita perilaku menyimpang remaja dengan judul Seks Bebas di Kalangan Remaja Picu Keinginan Bunuh Diri. Nah, di sini saya ingin bertanya, Bu, apa sih penyebab remaja melakukan hal seperti yang di judul? Seks bebas yang terjadi pada remaja umumnya memiliki beberapa faktor, seperti faktor dari dalam diri maupun faktor dari luar dirinya. Nah, di sini dapat saya sampaikan hal ini terjadi karena kesehatan mental yang buruk sehingga remaja melakukan seks bebas yang mana dampaknya membuat remaja depresi yang berujung kepada keinginan untuk bunuh diri. Lalu, Bu, sesuai dengan mata kuliah kali ini, yaitu bimbingan konseling agama, terkhusus kepada agama yang kita anut, yaitu agama Kristen, bagaimana bentuk pendekatan ataupun penyelesaian masalah ini, Bu? Nah, sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa kita harus hidup sesuai dengan perintah Allah, mematuhi dan jangan sekali-sekali melanggarnya. Remaja yang melakukan seks bebas merupakan remaja yang kurang memiliki iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, sehingga hanya mengandalkan keinginan duniawinya. Nah, di sini terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam proses layanan bimbingan dan konseling remaja yang melakukan seks bebas yang ingin bunuh diri. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan intelektual. Pendekatan ini digunakan tak kala berhadapan dengan kaum intelektual. Kaum intelektual yang dimaksud seperti Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat seperti yang tertera dalam Alkitab Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dalam berhadapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus membuka suatu percakapan tentang satu topik, yaitu dilahirkan kembali. Itu terdapat pada ayat ketiga. Topik ini tentunya menarik perhatian Nikodemus sehingga ia bertanya lebih lanjut tentang apa makna dari dilahirkan kembali. Dan akhirnya terjadilah suatu interaksi antara Yesus dan Nikodemus. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan intelektual non-direktif, yang artinya dilakukan dengan pola dialog dan penggunaan struktur logika yang diarahkan kepada pencerahan akal yang menuntun kepada kesadaran diri akan kondisi dirinya. Dari sini konsili akan terbuka, menentukan tanggung jawab untuk melangkah lebih jauh guna memasuki dan mengalami pemulihan serta peneguhan. Pendekatan yang kedua, pendekatan sosial. Ini berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Beberapa contoh pendekatan sosial yang dilakukan Yesus seperti bimbingan kepada perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, dan bimbingan kepada Marta pada Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Langkah awal yang dilakukan Yesus adalah membangun hubungan jembatan sosial dengan membuka percakapan dengan perempuan Samaria. Hal ini tentu mengejutkan karena ada orang bukan Samaria yang mau berbicara dengannya. Perasaan diterima akan mengacu kepada keterbukaan dirinya sehingga akhirnya perempuan itu menerima Yesus. Nah, di sini konselor juga mengajak klien untuk membuka diri dengan menerima Tuhan agar hadir dalam setiap jalan kehidupannya. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan moral. Ini bertujuan pemulihan moral hidup konseli. Beberapa contoh kasus moral yang dialami konseli seperti perempuan Samaria dan perempuan yang berdapat berbuat zina. Kedua perempuan ini mengalami masalah yang sama, yaitu melakukan tindakan moral atau bisa dikatakan berzina. Hal ini tentunya sangat dibenci oleh para pemimpin agama dan masyarakat sehingga keduanya dijauhi atau diasingkan dari pergaulan. Yesus memulihkan hidup kedua wanita itu dengan mengampuni dan memberi tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hal utama yang dilakukan Yesus baik kepada wanita Samaria maupun perempuan berzina
itu adalah memulihkan hidupnya dan nama baiknya di hadapan masyarakat lainnya sehingga dapat diterima kembali. Pada pendekatan ini, konselor menyentuh batin konseli dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus selalu menerima diri kita yang kotor dan penuh dengan dosa ini. Ia akan menerima pengampunan dan pertobatan kita. Dengan pendekatan ini, konseli atau remaja yang bergumul dalam perilaku dosa, yaitu seks bebas, yang membuat dirinya terjerumus dalam dosa, keinginan untuk bunuh dirinya menyadari bahwa kasih Tuhan Yesus lebih besar dan pengampunan Tuhan Yesus itu sungguh ada. Baiklah, terima kasih untuk ilmu dan pengetahuannya, Bu. Saya akhiri sampai di sini pembicaraan kita. Semoga bermanfaat bagi saya dan penonton. Bagaimana teman-teman? Sungguh mulia bukan Tuhan Yesus itu? Untuk kamu yang merasa sendiri dan terpuruk, ingat selalu Tuhan dapat membantumu lewat hal-hal terdekatmu. Mulailah berani menceritakan permasalahanmu kepada orang yang tepat dan niscaya Roh Kudus mendampingimu. Kami pamit undur diri. Shalom.